Flap gastrocnemius merupakan opsi rekonstruksi yang sangat andal workhorse flap untuk menutup defek jaringan lunak pada sepertiga atas tungkai bawah, proximal third of lower leg, serta area di sekitar lutut peripatellar region. Kepala medial, medial head lebih sering dipilih dalam praktik klinis karena memiliki volume otot yang lebih besar, ukuran yang lebih panjang, serta radius putar, arch of rotation yang lebih fleksibel dibandingkan dengan lateral head. Anatomi bedah, surgical anatomy, klasifikasi mata senahai, masing-masing kepala otot gastrocnemius diklasifikasikan sebagai tipe 1, yang berarti otot ini disuplai oleh satu pedicle vaskular dominan tunggal, single dominant pedicle. Vaskularisasi medial head disuplai oleh arteris suralis medialis, lateral head disuplai oleh arteris suralis lateralis. Kedua arteris sural ini merupakan cabang langsung dari arteri popltea yang keluar setinggi joint line celah sendi lutut. Pedicle masuk ke permukaan profunda otot di sepertiga proksimal dan berjalan secara longitudinal di sepanjang garis tengah korpus otot. Persarafan dipersarafi secara motorik oleh cabang dari nervus tibialis yang berjalan beriringan dengan masuknya pedicle vaskular. Hubungan anatomis penting dalam alur groove antara kepala medial dan lateral terdapat struktur neurovaskular superficial yang krusial, yaitu vena savena parva dan nervus suralis. Kedua struktur ini harus diidentifikasi dan dipreservasi dengan hati-hati selama diseksi rave intermuskular untuk menghindari hilangnya sensasi pada aspek lateral kaki. Prosedur operatif, surgical teknik, akurasi langkah dan kehati-hatian dalam mempertahankan perfusi pedicle proksimal sangat menentukan keberhasilan harvesting flap ini. Berikut adalah tahapan operatif untuk elevasi kepala medial gastrocnemius. Posisi dan penandaan, positioning and marking, estimasi waktu 10 menit, pasien diposisikan supinasi dengan tungkai yang diabduksikan dan dieksorotasikan pada panggul, serta lutut sedikit ditekuk fleksi. Lalu, penandaan marking garis insisi longitudinal pada aspek posterolateral posterior medial betis sekitar 2 cm posterior dari batas medial tibia, memanjang dari lipat popltea hingga sepertiga tengah tungkai bawah. Insisi kulit dan identifikasi fasia, estimasi 15 menit. Insisi dilakukan menembus kulit dan jaringan subkutis sesuai garis pandu. Fasia profunda diidentifikasi dan insisi secara tajam untuk mengekspos batas medial dari kepala medial otot gastrocnemius. 3. Separasi midline posterior dan preservasi saraf. Estimasi waktu 20 menit. Lakukan disseksi tumpul pada bidang avaskular di antara otot gastrocnemius dan otot coelius yang berada di bawahnya. Pada midline posterior betis, identifikasi rave di antara kedua kepala gastrocnemius. Cari, pisahkan, dan amankan nervus suralis serta vena savena parva agar tetap berada di sisi lateral atau terproteksi dengan baik. Yang keempat, transeksi distal. Distal cut, estimasi waktu 10 menit. Diseksi dilanjutkan ke arah distal hingga mencapai musculotendinous junction, tautan tendon ototendon, tempat otot bergabung dengan tendon Achilles. Potong bagian distal otot secara tajam, menyisihkan sedikit cuff tendon pada ujung otot dapat berguna sebagai jangkar anchoring pada saat fiksasi flap nanti. 5. Elevasi retrograde elevation, estimasi waktu 20 menit. Angkat korpus otot gastrocnemius secara retrograde dari distal ke proksimal menggunakan diseksi tumpul. Bisa dibantu dengan jari tangan atau kasa. Bebaskan perlengketan longgar di atas otot coelius. Prosedur ini relatif aman dan avaskular hingga mendekati sepertiga proksimal otot. Identifikasi pedicle dan mobilisasi proksimal, estimasi waktu 15 menit. Saat elevasi mendekati origo di condylus medial femur, visualisasikan masuknya arteri dan vena suralis medialis pada permukaan dalam otot proksimal otot. Jika membutuhkan radius putal arc of rotation yang lebih panjang untuk mencapai area patella anterior atau distal femur, lakukan scoring insisi superficial pada fasia profunda otot secara transversal di bagian proksimal, atau lepaskan origo otot dari condylus femoralis dengan sangat hati-hati tanpa mencederai pedicle. 7. Transposisi flap dan penutupan insetting dan closure, estimasi waktu 30 menit. Rotasikan flap otot menuju defek melalui tunnel subkutan yang dibuat cukup luas atau dengan membuka jembatan kulit di antara donor dan resipien untuk mencegah kompresi pedicle kinking. Fiksasi ujung flap pada defek. Tutup area otot yang terekspos menggunakan split thickness skin graft. Area donorside proksimal umumnya dapat tutup secara primer. Pertimbangan klinis dan tips
interoperatif, kompresi pedicle atau kinking, selalu evaluasi vaskularisasi otot setelah dilakukan transposisi. Jika otot terlihat keunguan atau pulsasi pedicle melemah setelah melewati tunnel, segera dibuat jembatan kulit di atasnya, open transposition. Mobilitas dorsal. Pengangkatan satu kepala gastrocnemius tidak mengganggu fungsi plantar fleksi pergelangan kaki secara signifikan, karena fungsi utama tersebut ditopang kuat oleh otot soleus yang tetap intak.